Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di majelis yang mulia dalam keadaan sehat walafiat. Semoga tadi pertemuan kita pertemuan yang membawakan keberkahan dan kemanfaatan baik dalam kehidupan dunia, lebih-lebih di dalam negeri akhirat. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat sampai kepada keluarganya, dan semoga kita selalu akan mendapatkan syafaatnya. Pada seluruh jamaah yang saya hormati, kita akan teruskan masalah fikih, yaitu pada saat ini kita akan masuk di masalah faslun fima yata'allaku bil mayyit, pasal yang menerangkan tentang hubungan beberapa mayat, baik mayat-mayat tersebut ketika seseorang itu meninggal maupun nanti kewajiban kita bagaimana. Apa mayat itu wajib kita gali, itu dengan hukum yang bagaimana. Jadi kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yalzamu lan wajib ada thoriqil fardil kifayah ing atase hukum fardu kifayah fil mayyiti ing dalem mayit al-muslimi kang muslim khairul muhrimi kang ora ihram wa syahidi kang ora mati syahid. Dihukumkan fardu kifayah kepada orang yang mati, satu tuntutannya adalah orang Islam. Berarti dalam bahasa Islam ini tidak melihat yang mati itu dalam keadaan dosa dan salah. Yang penting satu rumusnya Islam. Nah, ketika orang itu Islam, kecuali pada orang yang sedang ikhram atau orang yang Islam mati membela agama Allah atau mati syahid. Yang akan kita bahas adalah kewajiban orang Islam terhadap orang Islam yang mati. Apa arba'atu asya'ah patang perkara rupane ghusluhu ngedusi mayit wa takfinuhu lan membungkus mayit wa sholatul lan nyolati alaihi ing atase mayit wa dafnuhu lan mubur mayit. Kewajiban orang Islam terhadap orang yang mati itu yang penting Islam. Itu kewajiban kita adalah fardu kifayah kita adalah 4. Nah, arti fardu kifayah itu apabila kita salah satu sudah melaksanakan, yang lain tidak melaksanakan, tidak hukumnya dosa. Karena fardu itu dibagi dua, ada fardu ain dan fardu kifayah. Nah, kalau fardu kifayah ini tuntutannya yang penting ada yang melakukan. Ketika sudah ada yang melakukan, yang lain tidak melakukan, itu kita tidak dosa. Tapi kalau fardu ain itu wajib dilakukan oleh masing-masing seseorang. Berarti kayak sholat, puasa, ini nggak bisa yang lain melakukan, walaupun dia punya utang sholat, terus diwakilkan orang nggak bisa, tetap harus dilaksanakan diri sendiri. Itu yang namanya fardu ain. Nah, dalam hukum di sini kewajiban kita terhadap orang mati itu 4. Nah, ketentuan yang penting Islam, walaupun di sini walau min zina, walau toh orang itu ahli zina, orang itu adalah mati dalam maksiat, orang itu mati bahkan qatlu nafsi, bunuh diri, kita tetap berkewajiban.
Jadi kalau ada orang walaupun dia mati bunuh diri, dia mati minuman keras, dia mati kok berjudi, dia di situ mati karena berzina, yang penting dia Islam, kita nggak boleh untuk tidak melakukan. Loh, dia kan orang-orang ahli maksiat, iya. Makanya di hukum itu dikatakan yalzamu alal mayyiti al-muslimi. Jadi di situ yang diwajibkan Islamnya, bukan dosanya. Ya, kalau kita melihat dosa, siapa kita yang nggak punya dosa? Jadi kalau ada orang kok mati kebetulan dia bunuh diri, wah jangan disolatin, jangan dimandiin, kubur aja, dosa kita. Karena kita nggak boleh melihat dosanya. Itu adalah golongan dosa besar, yang dosa besar itu ditanggung oleh mereka. Tapi kita ketika melakukan, memandikan, membungkusnya, menyolatkan, memakamkan, nggak boleh melihat dosa kita, tapi suruh melihat keislamannya. Jadi terus, nah orang ini mati bunuh diri, udah nggak usah sholatin aja, nggak usah dimandiin. Kita yang nyolatin, yang mandiin, dosa, salah. Karena kita nggak boleh melihat kesalahan dia, tapi kita suruh melihat keislaman dia. Yang penting dia Islam. Kalau dia nggak Islam, ya kita nggak wajib, tidak wajib. Nah, dalam posisi hal ini kita sudahlah, kalau mandiin kita sudah pernah membahas. Kalau tentang kita bungkus, kita sudah praktek bungkus, ya enggak. Terus bagaimana sekarang? Ketentuannya di sini dikatakan, di sini dikatakan wa amman wa dafnu dunal harbi wal murtadi wa yajibu takfinud dimmi wa dafnuhu dunal harbi wal murtad. Nah ini kita bahas wajibulan orang wajib apa takfinu dimmi, membungkus mayat kafir dimmi. Nah ini kafir dimmi. Apa yang disebut kafir dimmi adalah bentuknya di situ dia adalah orang yang selain Islam tapi tidak di sini melawan atau tidak memerangi agama Islam. Jadi kalau ada kafir dimmi, dia hukumnya di situ adalah boleh untuk di situ untuk dibungkusnya, nggak wajib untuk disolatinya. Kewajibannya terhadap kafir dimmi kita berarti kalau ada orang selain agama Islam tapi dia tidak mengganggu atau tidak memusuhi agama kita, itu kewajibannya adalah cuma di sini, yaitu dua, berarti memakamkan dan kita di situ membungkusnya, nggak wajib memandikan, nggak wajib untuk menyolatkan. Yang kedua disebut kafir harbi. Nah makanya kafir harbi itu siapa? Kafir yang di sini adalah memusuhi kita. Artinya dia mengrongrong agama kita, itu sudah masuk disebut kafir harbi, memerangi kita. Jadi kalau sudah masuk kafir harbi, kita nggak berkewajiban sama sekali. Kewajibannya cuma satu, yaitu makamin aja, karena di situ takut jadi bangkai yang terganggu kita. Tapi kalau kafir dimmi tadi, di situ orang kafir yang tidak mengganggu dalam agama kita, kita nggak boleh. Tetap diperbolehkan wajib untuk dibungkusnya, ala kadarnya lah. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk membiarkan, tapi nggak boleh memandikan. Tidak diperbolehkan untuk disolatkan, hanya wajib kita membungkus dan memakamkannya. Terus di sini, misalnya, wa ammal muhrimi anapun utawi wong kang ihram
iku idza kufina ing dalem nalikane den bungkus sapa ihram fala yustaratu mongko ora den fala yustaru mongko ora den tutupi apa suhu sirai muhram. Berarti kalau ada orang yang ihram sedang haji kok dia mati, dia dibungkus tapi tidak diperbolehkan untuk membungkus muka dan kepalanya. Berarti ya cukup segini. Itu bagi orang yang ihram. Tapi kalau selain kita yang selain kita yang tidak ihram ya wajib tertutup. Kayak kita yang sudah kita praktekkan. Berarti kalau ada orang haji mati di sana, tapi kalau udah pulang dari haji ya bungkusnya biasa. Sampai dalil itu pernah ngaji, dia mati habis haji, setelah haji berarti kita nggak usah dibungkus kepalanya. Nah, enggak, itu ketika dia meninggalnya di sana, melaksanakannya, maka cara dia untuk kita bungkus mayat tersebut, maka kepala dan muka tidak boleh untuk dibungkusnya, tidak boleh untuk, tapi ya tetap wajib kita untuk melakukannya seperti biasa, memandikan, membungkusnya, menyolatkan dan memakamkan. Yang membedakan antara mayat sedang ihram dengan kita yaitu adalah tidak membungkus kepala dan mukanya. Jadi ya cukup dibungkus segini aja, itu bagi orang yang sedang haji. Wa amma syahidu anapun wong kang mati syahid fala yusalla mongko ora kena den sholati sapa alaihi syahid. Jadi kalau orang mati syahid ya cukup di situ, kita itu mutlak, jadi nggak usah di situ diapa-apain. Bahkan kainnya yang buat berjuang buat bungkus dia saja, nggak disolatin, makamkan saja, karena tetesan darah dia akan menjadi kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ketika hal tersebut, jadi kita nggak bahas masalah bungkus karena kita bungkus sudah pernah kita jelasin, bahkan pernah kita praktekin, kita hanya menjelaskan. Jadi ketika orang itu tadi, kewajiban kita itu terhadap orang yang mati ada 4 tadi, itu sudah kita bagi ketentuannya. Yang penting Islam. Kalau dia kafir dhimmi, sudah kafir dhimmi adalah orang yang di sini selain Islam tapi tidak mengganggu agama kita. Boleh kita untuk di sini membungkuskannya saja dan memakamkan, tidak ada kewajiban untuk memandikan dan menyolatkan. Yang kedua ada disebut kafir harbi. Kafir harbi kita nggak wajib. Kafir harbi itu adalah orang kafir yang di sini merongrong atau merusak agama kita, bahkan kita diperangi oleh mereka. Itu kafir harbi, maka dia tidak wajib sama sekali kita membungkusnya, memandikan, apalagi nyolatin, karena memang bukan Islam. Tapi kita cukup wajib untuk memakamkan. Terus atau dia orang yang murtad. Berarti kalau orang murtad keluar dari agama Islam walaupun dia tadinya Islam, seketika ia itu keluar dari agama Islam, tahu-tahu mati, kita nggak wajib sama sekali, sudah nggak wajib. Wajibnya cuma makamin, jangan dimandikan, jangan dibungkus, dan jangan pula untuk disolatkan. Bagi orang yang murtad, walaupun murtadnya dia dalam tempo beberapa saat di sini, murtadnya 1 hari, dia habis 1 hari sakit mati. Ada orang di situ keluar kayaknya sakit, udah nemen, udah parah, akhirnya dia pindah ke agama lain, dan akhirnya begitu pindah langsung mati. Kewajiban kita nggak ada, cuma ngubur aja. Nah, cuma ngubur aja. Terus yang kedua di sini dikatakan yunsabu, dikatakan yum bisu dan geduk. Ini kuburan boleh digali ya dong kita.
Dum bisu bisa dan kedua opo al mayyitu mayit di arba'ati fisodin disebabkan oleh 4 masalah. Ada yang sebagian sadin 5 masalah, tapi kita yang 5. Satu, hukum kita wajib menggali kuburan seseorang itu disebabkan di dalam kuburnya sudah ada mayatnya, tapi mayat itu kok belum dimandikan. Seumpama ada orang di sini, kebetulan ada maling, tapi dia Islam, kita pukulin, terus kita di situ sampai mati, kita kubur. Maka kalau status dia tetap Islam, satu kampung itu kita tetap dosa, karena tidak menjalankan hukum fardu kifayah. Walaupun tadi hukum dari awal wajibnya orang untuk melakukan 4 perkara, memandikan, membungkus, menyolatkan, dan memakamkan, tidak melihat dari salah dan dosanya, tapi suruh melihat dari keislamannya. Walaupun seumur hidup nggak pernah sholat, toh yang penting dia Islam, ya, yang penting dia Islam, tetap wajib kita lakukan. Jadi mayat itu boleh untuk kita gali, yang penting belum membusuk dia. Dengan ketentuan satu, di situ memang belum dimandikan. Kalau sudah membusuk ya kita sudah nggak kewajiban, sudah 15 hari dimakan kita gali, nggak usah. Nah terus bagaimana yang tidak melakukan? Padahal tadi kita melakukan sebab kita ini nggak tahu hukum, karena dia adalah orang-orang yang maksiat tadi. Tetap satu kampung setempat itu terkena hukum dosa semuanya, terkena hukum dosa semuanya. Maka begitu ada orang di sini Islam walaupun nggak pernah sholat, bahkan tadi dia itu ahli maksiat, terus mati dimakamin saja, nggak disolatkan atau nggak dibungkus atau dia nggak dimandikan, kita salah satu diwajibkan, Pak. Fardu kifayah kita, salah satu loh, dia itu Islam loh, tapi nggak pernah sholat, dia matinya karena maksiat. Salah seorang desa ini wajib untuk menggali kembali, wajib. Kalau tidak, berarti satu kampung kita mendapatkan dosa semuanya, dosa. Nanti jangan ngomong, oh yang dosa yang nyemplungin ke kuburan, enggak, semuanya. Berarti kalau satu nanti kita sudah menggalinya dan kita terus di sini memandikannya, ya yang lain berarti sudah gugur kewajiban. Yang kedua, di sini dikatakan yaitu walitawajjuhi ilal kiblati. Yang kedua, boleh kuburan itu untuk digali kembali dengan ketentuan apabila mayat itu tidak dihadapkan ke arah kiblat. Kok ada mayat dikubur lupa senjegur tahu-tahu cuma tidur begini, nggak diiringin begini. Barang udah sampai rumah ingat, ya Allah, mayat tadi itu nggak dihadapin kiblat. Terus orang tiga di sini dalam masa bodoh lah, nggak ada yang tahu lagi ini. Enggak. Apa dosanya ditanggung oleh orang tiga tersebut? Tidak. Kita ngikut dosa semuanya. Wajib kita ngomong, mayat tadi nggak saya apa? Nggak bukan kiblat. Wajib kita untuk gali kembali. Bukan berarti kok yang di dalam kubur tadi yang menurunkan terus yang dosa itu aja, bukan, tapi keseluruhan kampung wajib digali kembali untuk dihadapkan ke arah kiblat mayat tersebut. Yang ketiga, mayat itu wajib untuk di situ untuk digali kembali. Dikatakan di sini yaitu adalah wal madu idza tufina ma'ahu. Ketika dia mati, dibawakan sesuatu harta yang masih nempel pada tubuhnya. Ada orang di situ kok misalnya mati pakai cincin, cincinnya lupa, kita nggak nyopot, cincin emas atau anting perempuan terbawa, kita wajib balik kembali ngambil.
ambil. Itu ketentuan yang penting mayatnya Islam loh. Kalau mayat yang nggak Islam kita berarti enggak. Terus ada orang di sini di luar Islam, di sini dibawain emas banyak, kamu gali, apa wajib? Nggak wajib. Kalau kamu gali di situ ngambil berarti hukum kamu ya tetap syarik atau maling gitu. Misalnya kayak orang Cina misalnya, woi dibawain emas ya banyak loh, yuk nanti kita gali aja yuk. Mubazir itu kan, bukan mubazirnya. Yang dinamakan maling itu adalah mengambil harta orang. Itu disebut maling. Jangan nanti ngomong, wah itu mubazir, daripada mubazir kita ambil. Loh, walaupun di situ punya siapapun, kalau bukan punya kita tetap hukumnya maling. Walaupun dalam bahasa sampean diomong mubazir kalau nggak diambil. Tapi dia adalah suatu kita tetap dihukumkan maling. Jadi nggak boleh dalam bentuk di sini apabila mayat tersebut dimakamkan kok ada barang yang terbawa. Yang boleh membawa mayat tersebut cuma dua. Satu adalah yaitu kafan, yang kedua kapas. Jadi lainnya itu nggak boleh. Jam, HP nggak boleh. Nah, kebetulan senangnya HP bawain HP. Jadi kalau ke sana nanti ngobel sampean ya. Enggak. Jadi tidak diperbolehkan. Wajib digali. Wajib digali. Wajib digali. Itu. Bahkan di situ tidak diperbolehkan. Terus yang keempat, yaitu dikatakan di sini orang itu wajib untuk digali kembali. Yaitu adalah yang dikatakan wa amkanat hayatuhu walil mar'ati idatu fina hamluha ma'aha wa amkanat hayatuha. Ada orang yang di sini hamil, terus orang itu mati. Itu belum jelas kehamilannya hidup atau mati. Ada orang hamil 8 bulan, 7 bulan, 9 bulan. Orang itu mati, tapi langsung kita kubur saja. Tapi kita belum jelas kandungan yang dikandung oleh seorang ibu tadi, apakah mati atau hidup, kita belum jelas. Bayinya di situ belum jelas hidup atau mati. Maka boleh orang tersebut untuk menggali kubur kembali. Dan apabila dia masih hidup kandungan yang ada di dalam atau bayi dalam kandungan tersebut, boleh kita untuk di situ bahasa kita ya mensesarnya boleh seketika. Makanya di situ ketika ada orang hamil, ini belum boleh kita memakamkan sebelum kita memastikan kandungan anak tersebut, bayi yang ada dalam kandungan tersebut mati atau hidup. Kalau dia masih hidup, ya wajib kita sesar terlebih dahulu. Tapi kalau dia di situ mati, maka juga langsung dimakamkan dan tidak wajib untuk disesar. Tidak wajib untuk disesar. Dia nggak wajib dimandikan. Nanti terus ada orang punya apa namanya, punya orang mengandung, terus dia mati. Bayinya udah umur 9 bulan misalnya, tapi udah mati, terus kita sesar. Nggak boleh, dosa kita. Karena hukum kandungan tersebut itu ngikut sama ibunya. Jadi kalau dia mati ya karena belum merasakan kehidupan dunia, ya sudah yang dimandikan ibunya. Beda kalau ada kambing atau sapi, dia kok dipotong kambing tersebut atau sapi tersebut adalah hamil, dipotong. Terus begitu dipotong, setelah dipotong kita bongkar perutnya, kambingnya atau sapi anakannya masih hidup, boleh dibiarkan saja. Tapi kalau kita di situ berkehendak langsung dipotong boleh. Tapi kalau ketika motong kambing tadi atau sapi ada anakannya di situ, setelah kita bongkar ternyata anaknya sudah mati, halal itu dimakan tanpa dipotong kembali. Lek polu nggak bisa biar.
Ya kalau nggak walu ya nggak usah. Itu arti walu itu ya tegel lah bahasa kita. Jadi dia berarti ngikut ibunya berarti. Tapi kalau ketika mati di sini sudah berarti sudah halal. Andaikan kita makan. Yang keempat, yang kelima, boleh kuburan tersebut adalah untuk kita bongkar faidatu fina minal arti ghairi, yaitu adalah di situ memakamkan mayat tidak pada tempat bukan tanah kita. Kita makamkan di tanah orang yang bukan diwakafin. Nah ini kalau ini sering terjadi, bukan masalah kita nggak mungkin terjadi. Kita mau ada orang mati, yuk dikubur kono wae ngene sana. Ya itu tanahnya masih luang daripada di kuburan kan sudah akan beda. Itu nggak mungkin kita. Yang sering terjadi ini sudah seperti ini yang sering terjadi itu. Maaf ini, ketika kita memakamkan keluarga di tanah kita sudah mati dimakamkan di tanah kita, jarak beberapa tahun, yang nempatin tempat ini anak kita, berarti tanah itu milik anak kita. Berarti kalau sudah milik anak kita, kebetulan anak kita nggak mau dijual, misalnya dijual sama saya, sedangkan ada kuburannya. Kalau saya nggak ikhlas, maka ini wajib diganti ini, dipindahkan. Wajib dipindahkan. Karena hukumnya diharamkan ketika kita di sini untuk memakamkan mayat yang bukan tanah kita. Sedangkan tadinya tanah kita, terus akhirnya dijual kepada orang. Akhirnya berarti dia numpang mayat tersebut terhadap tanah orang. Maka kalau orang yang nggak ikhlas, wajib pula kita di situ untuk di sini menggalinya. Nah, jadi wajib menggali. Ini tempat kita ini ada orang yang terjadi betul, bukan saya kok bikin enggak. Jadi ada orang itu bahasanya, tapi nggak sebutin namanya saya. Dia itu pisahan sama suaminya. Akhirnya menikah kembali. Ketika peristiwa corona, dia kena corona, meninggal perempuan ini tadi, dimakamkan di tanah sendiri. Akhirnya apa? Setelah dimakamkan, jarak beberapa tahun tanah ini dibagi. Akhirnya pas yang ada di kuburannya itu adalah milik suami barunya tadi. Suami barunya nggak terima. Loh, ngomong sama anak-anaknya, nah gimana ini sudah tanah saya, tapi kuburan mak kamu masih di sini. Saya nggak ikhlas. Sampai akhirnya mau dibeli, saya beli, nggak mau. Kata suami itu tadi, pokoknya saya nggak mau saya yang penting kuburan ini harus kamu gali, pindahin emak kamu. Nah datang, saya katakan ini syaratnya, berarti boleh saya memindah, nggak dosa apa enggak, karena memang bukan tanah kamu lagi. Nah maka yang bagus ya tetap kita ini kalau memakamkan dia di tanah wakaf saja, yang pasti sudah di situ ditentukan. Yang ditakutkan nanti seperti itu, ketika kita memakamkan bukan di tanah atau di tanah kita, nanti kebetulan tanah itu diwaris oleh anak-anak kita dan di situ dijualnya juga sama, berarti kita juga dosa jual tanah berserta kuburan bapak kita. Maka sampai jual kuburan juga itu. Terkecuali kalau sampai ngomong, ini tanah ini di sini yang saya jual segini. Ini pokoknya bagian kuburan ini nggak saya jual, Pak Keri sampai ya. Kalau mau ya silakan Kak. Nah, 5 perkara ini boleh kuburan tersebut untuk digali kembali. Tapi kalau tanpa tadi 5, kita tetap dihukumkan haram untuk menggali kuburan tersebut. Kalau ada yang mau tanya, silakan.
Monggo kali diunjuk. Monggo opini. Ya, baik. Nah, mari kita takon. Niku umpamanya Iya. dan niku kan kaitannya bahasa mubazir. Biasanya nih terang tangan mau, dulu kan yang paling saya tahu dulu kan yang Kristen nih. Yang Kristen nih kan biasanya gue gelang, gue bilang-bilang hiasan-hiasan nih. Umpamanya dari buat ngomong kan maling. Umpamanya dari pihak keluarga itu mengizinkan, yo sampai saya juga naik pewani itu umpamanya diambil kira-kira boleh apa enggak? Boleh, ketika diizinkan sama keluarga. Ada orang mati, dibawain emas berlian, terus di situ ngomong sama keluarganya, emasnya banyak, ya kan? Gimana kalau saya ambil? Ya kalau kamu berani ya, monggo. Berarti diizinkan kita boleh mengambilnya. Yang nggak boleh tadi ketika kita ngambil tanpa seizinnya itu kita sudah nggak diperbolehkan. Izin si mati juga ya bahaya ya enggak. Itu izin yang itu berarti diperbolehkan. Karena yang dihukumkan maling adalah ketika kita ngambil di situ adalah yang bukan hak kita, baik itu maupun mati, baik dia Islam maupun kafir. Yang penting bukan milik kita, kita masih disebut namanya maling. Tuh. Dan ada lagi. Ya. Kalau orang datang bulan itu tidak boleh sholatnya ya. Tapi kalau dia itu meninggal waktu jalan datang bulan, apa boleh disolatin? Jadi perkara tersebut artinya suatu ibadah itu batasannya satu nggak boleh untuk melakukan ibadah, satu memang batasan orang sudah nggak boleh melakukan ibadah, satu di sini adalah nafsul akli, kurangnya akal atau gila. Terus di situ yaitu belum balik atau belum tamyiz atau masih anak kecil, artinya tidak ibadah, tidak dosa. Tapi batasan kita ini selagi kita hidup kita wajib untuk ibadah. Ibadah itu selesai kalau kita mati. Nah, sedangkan ada orang di situ halangan, dia nggak wajib sholat. Terus kalau dia mati, berarti dia masih dalam keadaan hadas besar. Yang nggak boleh kan ketika ia sholat, tapi ketika dia mati wajib disholati. Mandinya pun nggak juga harus mandi dua. Misalnya mandi satu, mandi mayat, yang kedua mandi hadas besar. Ya nggak cukup mandi cukup mandi mayat saja sudah. Karena urusan ketika haid tadi sudah putus ketika ia mati. Sama ada orang hubungan suami istri, habis hubungan dia mati. Apakah orang yang hubungan ini tadi mati harus mandi hadas jinabah? Tidak harus mandi. Berarti jinabahnya itu hilang karena dia sudah mati. Karena terletaknya suatu jinabah kalau dia masih hidup. Berarti kalau sudah mati yang tidak jinabah, cukup mati dia dimandikan dengan posisi mandi mayat. Gak usah doa kedua. Habis mayat dimandiin, terus mayatnya diomongin, kamu kan punya hadas besar. Niat nawaitu ghuslan rafail hadasil akbari. Ya enggak, berarti cukup. Karena apa? Bentuk ibadah itu terjadi kalau kita masih hidup. Tidak wajib melakukan bentuk ibadah kayak apapun kalau kita sudah mati. Berarti orang itu tadi hadas besar pun nggak wajib untuk dimandikan secara mandi hadas besar, cukup dimandikan mayat saja. Dan ada lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi hukum mayat tadi itu ada 4, kemudian memandikan, melapani, menyolatkan dan menguburkan. Andaikan mayat itu ditaruh di dalam peti, seperti kemarin kita lihat di COVID itu kan. Kemudian itu kita kan nggak tahu nih, kadang-kadang sudah nyemplung gitu aja. Itu hukumnya gimana? Artinya tidak dihadapkan ke kiblat karena di dalam peti. Bahkan mungkin ada juga
di sekitar kita dalam keadaan darurat misalnya, seperti ada air, ya, kemudian ditaruhlah di dalam peti itu, dalam kotak, kemudian dia tidak menghadap kiblat, lupa lah kemungkinan gitu, Jadi ketika kita tradisi ini kalau kita banjir biasanya menggunakan peti. Jadi bagaimana kalau tersebut tetap wajib, makanya peti tersebut kan tetap nanti diletakkan ke dalam kuburan, ke dalam lubang. Dalamnya peti pun itu diberikan tanah juga. Biasanya masih diberikan tanah untuk menidurkan. Andai kan tetap mereka tidak didatangkan dalam bentuk di sini, dalam bentuk tidak dihadapkan kiblat, bagaimana dosanya? Ketika dia sudah dipaku lah mutlak, ya, yang bertanggung jawab orang yang membersihkan tadi. Seperti terjadinya kita pada waktu corona, semua orang itu tidak tahu. Kita ini tidak tahu apakah dia dimandikan juga enggak, apakah dia dihadapkan kiblat atau enggak. Ya, kita berarti tidak berdosa karena yang bertanggung jawab sana sudah ketika itu. Ketika itu sudah bertanggung jawab sana. Jadi bentuk ini tadi mengubahkan seseorang ini sudah tidak wajib lagi. Tadi kan sudah dikatakan. Jadi kita ini menggali kuburan boleh untuk memandikan dengan ketentuan tadi di situ dikatakan idza lam yatakhayyar, berarti belum membusuk dia. Atau ketika kita membongkarnya dalam bentuk kita di sini memang nggak membahayakan terhadap diri kita. Kalau memang itu diyakini bisa menularkan dan bisa menyebabkan bahaya, berarti kita pun tidak berkewajiban untuk membongkarnya pula. Ya, yang penting kita ada ketentuan ahlinya. Tapi kalau tebak-tebak kita nggak boleh. Jadi tetap walaupun di dalam peti kita wajib menghadapkan ke arah kiblat. Kalau tidak berarti yang bertanggung jawab bagi orang yang memasukkan di dalam peti. Karena habis itu dibaku kita nggak tahu kita di sini muat di mana di ambulan goblak mubleng meneh materinya nggak tidur begini nggak begini. Ya kita berarti yang dosa ketentuan tadi dari sana. Maka insya Allah biasanya walaupun kayak gitu di dalam peti, tetap biasanya ketika memasukkan dibuka terlebih dahulu, tetap dihadapkan ke arah kiblat. Itu hukum wajib. Nah, ada lagi. Ada. Jadi tidak diperbolehkan itu karena suka memang hukum itu ketika sudah wajib itu nggak bisa. Yang penting tidak menetapkan dia itu dalam kondisi, dalam keadaan yang memang darurat. Tapi kalau bisa darurat, di situ kita ini ya kembalinya boleh. Artinya boleh karena kita sudah nggak memungkinkan. Kita mau menghadapkan kiblat ketahuannya juga sudah 15 hari berarti sudah membusuk. Ya udah kita terima, kita dalam posisi tidak melakukan berarti satu kampung kita dosa. Itu sudah hukum. Makanya ketika kita ini melakukan ya seperti itu. Ya jadi kalau kita hukum itu yang penting sudah belum di sini berubah ya kita bisa untuk melakukan. Contoh lagi, ada seseorang sholat Jumat misalnya, ada seseorang sholat Jumat. Kayak kampung kita ini agak mengkol sedikit. Lo wajibnya kita itu adalah idza nudiya yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Berarti sholat Jumat ini nggak bisa diganti dengan sholat zuhur kayak apapun. Ya kita wajib sholat Jumat. Nah ketentuan tidak wajib kita sholat Jumat kan apabila kita sakit, bepergian, hujan yang sangat deras karena kita nggak bisa menghadiri boleh kita. Nah terus kalau nanti seumpamanya ada orang di sini tidak melakukan sholat Jumat, ya tetap dosa dirinya. Dia mengganti tanpa ada udzur tadi sakit atau dia bepergian atau dia di sini memang hujan. Dia melakukan cukup sholat zuhur, dia tetap dosa. Karena itu sudah hukum yang ditetapkan oleh Allah. Apabila datang hari Jumat, kamu ya tetap wajib Jumatan. Iya. Jadi jangan kita terus ada orang ini yang sering terjadi. Maaf. Ada orang satu kampung di situ. Memang jauh dari kejauhan ini ada
cerita. Jadi kampung itu seumur-umurnya nggak pernah Jumatan. Dengan alasan dari madhab Imam Syafi'i yang di sini ketentuannya itu wajib melakukan sholat Jumat itu kalau ada 40 orang. Berarti kalau nggak ada 40 orang mereka nggak sholat Jumat. Jadi cukup mereka itu setiap Jumat untuk sholat zuhur saja. Gimana? Ya tetap dosa, nggak bisa. Wajib dia melakukan sholat Jumat, tetap wajib melakukan sholat Jumat. Walaupun di sini dia ada orang 4 orang. Kalau memang di situ kampung jauh dari tempat keramaian, dari kampung itu memang jauh dari tempat untuk keluar, tapi dia ada orang 4. Jadi kita itu jangan berpatokan nanti harus 40. Kalau nggak 40 lah, ini yang syariatnya bukan 40-nya, wajibnya melakukan sholat Jumatnya. Kalau nanti hukumnya sholat Jumat harus 40, itu ada yang lainnya. Tapi wajibnya tetap sholat Jumat, nggak bisa diganti dengan wujudnya sholat zuhur. Kecuali tadi bisa berubah kalau memang di situ ada penyebabnya, ada sakit, bisa ganti sholat zuhur. Ini nggak sakit, satu kampung cuma orang 18, akhirnya nggak pernah sholat Jumat. Dia sholat zuhur aja dengan alasan nggak ada 40. Sedangkan hidup di situ 15 tahun dia nggak Jumatan coba. Tetapi kalau di tempat kita nggak mungkin. Sampai di Tegal Asri ada orang 40 nggak mau Jumatan, padahal bom aja nggak nyampe 10 menit. Ya nggak ke Ubudiyah nggak nyampe 10 menit, ke Pasikan ke Klahan nggak nyampe setengah jam. Kita wajib. Jangan beralasan nanti terus kita ngiriin musola di sini, ngapain ngiriin? Kita jadikan masjid aja. Karena daripada nggak jadi masjid mereka nggak mau sholat Jumat. Ya sebetulnya nggak seperti itu. Kita tinggal lihat itu banyak terjadi di tempat kita meletakkan hukum yang begitu salah. Dan ada lagi yang mau tanya. Mau tanya Ustaz, ada nggak perkara yang membatalkan proses pemandian jenazah? Apa ada perkara yang sebab membatalkan? Tidak ada, kecuali tadi dia adalah mayat syahid. Berarti ketika dia mati syahid, dia nggak wajib dimandikan. Atau ada itu nggak wajib untuk dimandikan kalau memang dia di situ adalah sudah di situ sebab di situ sudah tafayat atau qoblan mukal balakotin atau dia sudah membusuk. Ini ada terjadi memang orang itu udah tua, anaknya pergi semua, jadi nggak ada yang tahu. Tetangganya kebetulan agak jauh, cuma begitu lama kelamaan tetangga itu bau, akhirnya pun baunya itu diarahkan dari rumah itu, akhirnya dibuka, bahasanya udah membusuk, bahkan diangkat pun di situ dia itu sudah apa bahasanya ya kelet sama kasurnya, udah tua itu. Terus orang itu ya diantaranya jamaah saya ngaji tiap hari itu dia muda, gimana Pak hukumnya? Ya udah sholatin aja, udah nggak mampu kita untuk karena sudah membusuk. Ketentuannya kan di situ kalau sudah membusuk ya kita nggak wajib lagi untuk memandikannya, nggak kuat juga kita memandikannya. Positif, nggak kuat kita. Di situ akan mereka bisa dia juga yang memandikannya. Insya Allah kalau mati bisa selama mampu. Iya. Ya, ada lagi. Silakan kalau yang ada. Iku mau anu, sing kaitane kali ikhram. Kan ikhram posisi jelas ikhram kan jelas teng Arab. Nah, kalau meninggalnya keadaan di waktu ikhram, itu kan mboten masalah ditutup. Cuman umpamane waktu ikhram sakit, betul rumah sakit, terus datang di meninggal, niku wajib boten? Tetap nggak wajib ditutup. Yang penting di situ dia memang melaksanakan haji. Kan yang namanya ihram itu ya dilakukan setiap bulan Dzulhijjah. Berarti masuk dia ke situ, dia sudah masuk orang yang ihram. Berarti ninggal teng Arab pada niku nggih mboten ditutup berarti. Ya, pun keluar dari bulan haji ya tetap ditutup. Mboten maksudnya nek pas bulan haji. Iya, yang penting dia melaksanakan haji.
Berarti kalau nggak melaksanakan haji ya nggak, orang sana ya ketika mati di bulan haji, namun dia tidak berhaji atau tidak berihram, ya tetap dimandikan ya biasa saja. Tapi kalau dia kebetulan di situ melakukan ihram, ya tetap di situ tidak ditutup kepalanya dan mukanya. Terus, dan ada lagi. Bagaimana kalau orang umroh itu Pak Ustaz? Jadi bagaimana dengan hukumnya? Berpakaian yang penting ya ketentuannya adalah kan beda. Umroh itu yang melakukan yang mendapatkan ihram gelar haji itu ya di bulan Dzulhijjahnya. Kalau kita umroh biasa, kita biasa saja itu. Dibungkusnya biasa maksudnya, dan dilakukan adalah ketika dia melakukan ihram itu adalah dalam bentuk haji di bulan haji tersebut. Maka di sini dikatakan. Dan ada lagi, jadi tidak diperbolehkan. Jadi li'anal ikhrama la yubtilun bil mauti fa innal muhrima ya ba'ansu yaum qiyamati muharraman. Itu tidak diperbolehkan. Yang penting dia dimaksudkan dalam ihram atau haji. Dan ada lagi yang mau tanya, boleh di luar tema? Bos Mahmud tinggal buka haji kok. Ada. Ustaz. Hmm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi si mayat ini meninggal, terus ya meninggal lah ya. Terus apa bahasanya, arwahnya ini masukin ke orang gitu kan. Itu benar si arwah ini apa setan? Sedangkan ada benernya dan ada enggaknya. Kan sifatnya setan menyesatkan tadi kan ya. Cuman di ruang lingkup dia ngobrol ini yang kerasukan ini kok ngejalur gitu Ustaz. Itu gimana Ustaz solusinya? Jadi yang namanya roh itu ya tetap begitu mati ya langsung dibawa ke Lauhul Mahfuz. Nggak ada roh gentayangan, itu nggak ada. Jadi teknologi itu mati kerasukan, rohnya ini nggak ada. Kalau dia mati kemungkinan dia sudah kemungkinan kalau dia di situ belum mati ya kerasukan kemungkinan bisa, tapi bukan rohnya orang yang mati. Jadi begitu orang itu mati ya langsung udah positif, langsung ke Lauhul Mahfuz, kembali lagi. Kalau di dalam suatu keterangan, jadi begitu malaikat Israel itu mencabut nyawa seseorang, yaitu tugasnya menyabut saja. Nanti ada pembawa di situ, bahkan dikatakan ya di situ adalah arba'ina min malaikati. Jadi disambut oleh malaikat 40 malaikat, dibawa roh itu ke Lauhul Mahfuz. Jadi nggak ada orang kok di sini dia sakit mati, terus di situ anaknya di sini, misal ini yang sering terjadi, kita ini tambah dibikinkan kufur itu sering di sini. Dia punya anak keguguran, iya. Akhirnya rohnya anak keguguran merasuki kepada ibunya, merasuki itu sebetulnya nggak ada. Yang masuk ya tetap jin ini tadi. Roh manusia itu ya langsung kembali ke hadapan Allah, nggak ada hukumnya. Di sini roh bahasanya yaitu biayaan boleh enggak meneh itu nggak ada. Wong mati kok nambah laku tak boleh enggak nek akhirnya nang jero nek uang berwe nek loro ya enggak mungkin. Ya tetap itu tetap langsung ke hadapan Allah. Jadi tidak ada langsung kembali ke, walaupun dia itu ditanya. Nah itulah kehebatan setan dan jin itu tadi. Jadi nggak ada. Jadi itu adalah ajaran menyesatkan kita, menjadikan kekufuran. Jangan. Jadi kita nggak ada kayak dalam Islam itu ada orang yang hidup kerasukan rohnya orang mati, itu nggak ada. Malaikat ya berarti nyambut nggak tanggung jawab, berarti kalau dicabut dicari wes gue boleh omeneh, itu enggak. Malaikat kan di sini tadi dalam suatu keterangan itu dikatakan
begitu dicabut oleh Israel, 40 malaikat itu pembawa penerima roh itu langsung dibawa ke Lauhul Mahfuz. Bahkan kalau dia di situ memang ahli surganya Allah, orang soleh-solehah, dia adalah membawanya dari utusan dari surga Allah, 40 malaikat dari surga Allah. Kalau memang orang yang maksiat, roh itu akan dibawa utusan dari neraka jahanam sebanyak 40 malaikat penjaga neraka jahanam. Jadi nggak ada istilahnya orang yang mati di situ rohnya di situ kembali kepada orang yang masih hidup, nggak ada. Tuh ya. Walaupun katanya di sini wajah kembali lagi, nggak ada hukum itu. Udah ada lagi? Masih, Ustaz. Itu yang berkaitan dengan sholat Jumat. Yang jelas itu kan jarak antara masjid yang satu dengan yang lain, contoh di Pahani. Kan ada 2 masjid. Kemudian ada sebagian orang itu bahwa kalau kita sholat itu Jumat di masjid Baitul Ridwan itu tidak sah. Mohon itu penjelasannya. Terima kasih. Jadi ada masjid 2 di situ dalam satu kampung. Kalau dulu memang masjid itu kita itu tidak diperbolehkan bangun masjid, minimal itu adalah harus ada 3 kilo kita ini. Karena pada saat itu mazhab Imam Syafi'i memang kita ini belum ada kerapatan manusia. Terus sekarang ini apakah boleh orang itu melakukan satu kampung tersebut di sini melakukan adanya masjid 2? Bisa. Nah, bisanya bagaimana? Dengan ketentuan memang masjid tersebut yang pertama sudah tidak mencukupi. Ketika membangun pun kita sudah tidak punya tempat lagi. Boleh kita untuk bangun masjid kembali. Nah, kalau seumpama masjid tersebut masih cukup, masjid tersebut masih luas, terus kita bangun masjid kembali, boleh apa tidak? Maka ini perlu ditaklil, apa penyebabnya mereka mendirikan masjid kembali. Seumpama ini kembali ke dalam suatu hukum. Seumpama ada masjid di sini, memang di sini akhirnya tempo saya bikin taruhlah masjid kita, sini saya jadikan masjid. Akhirnya kembali kita ini orang yang sana itu banyak yang di tempat saja. Nah, masjid sana itu kurang jamaahnya, sehingga kurang sampai orang 40 misalnya di sini. Ini yang tidak mengesahkan, tetap walaupun Pak saya ada 100, sana ada orang 25, saya tetap nggak sah. Maka kita suruh mentaklil dulu apa penyebabnya kita mendirikan masjid tersebut. Apa? Karena biasanya kita ini mendirikan masjid tidak memenuhi syarat, karena biasanya kita ini hanya kita bahasanya cemburu sosial aja kebanyakan itu. Jadi pasal 5. Nah itu akhirnya kita melakukan di situ, terus kita melakukan bikin masjid. Sebetulnya boleh aja, tapi ada ketentuan. Saya tadi memang sudah nggak muat, terus di situ memang dia itu yang menguasai adalah orang-orang juhala atau orang-orang yang bodoh, dan di sini kita boleh mendirikannya. Kan saya masih bodoh lah, kenapa sholat Jumat di sana? Gak mau sampai ya. Seumpama mereka itu adalah di sini orang-orang juhala semua, orang-orang yang bodoh dalam memimpinnya. Kita boleh pindah. Kenapa? Ya gimana kita mau sholat sedangkan sana adalah orangnya, misal itu mau nggak mau imam disebabkan di situ diganti, dia nggak mau. Pokoknya saya jadi imam, padahal dia mau jadi imamnya, baca fatihahnya aja nggak benar misalnya. Alhamdulillah dia tambah Alhamdulillah. Nah itu ya, kita boleh kalau memang dia nggak mau. Jadi aslinya
ya tetap haddul qaryah itu ada batasannya. Nah, batasan haddul qaryah itu artinya batasan desa itu yang jadi ketentuan kita. Kalau dulu adalah 3 kilo barusan bisa untuk mendirikan masjid. Berarti kita ini sampai mana? Kuala ya? Kuala ada nggak 3 kilo kita ini? Hah? Kurang lebih. Berarti kita sama Kuala bolehnya. Oh, kita nggak boleh sudah. Tetapi kalau kita di sana mau habis berapa kita? Nggak usahlah 1 Kuala kita ini. 1 desa kita aja loh. Sampai Tulang Asahan sana 1 masjid. Masjidnya kayak opo begini. Penduduk kita ini lebih dari berapa? Sudah lebih dari 1000. Hah? 1000 apa kita ini sudah masuk 6.000-an 1 desa kita. 6.000 coba. 6.000. Berarti kita berhak untuk bikin masjid kembali. Boleh Pak. Makanya di situ dilihat ketentuannya. Apa penyebabnya dari tadi itu tadi. Dan ada lagi. Tentang wudhu nih Pak Ustaz. Ini kita udah selesai wudhu tapi ada batuk kita ini untuk membuang apa riak. Hukumnya gimana? Gak apa-apa. Jadi kita waktu. Jadi yang dibatalkan itu kita itu mengeluarkan sesuatu lewat jalan luar dan belakang. Artinya buat keluar kencing dan berak itu yang keluar apapun bentuknya batalin wudhu. Tapi kalau keluarnya ini tadi selain jalan itu berarti nggak batal sampean di sini wudhu habis itu muntah ya nggak batal walaupun yang keluar dari perut tapi dihukumkan najis cukup berkumur silakan untuk sholat. Tapi kalau keluarnya lewat jalan belakang jalan luar kebetulan di situ sampean di sini misalnya ngemot lereng terus kebetulan ketelan, nah pas sujud kebetulan keluar lerengnya linting aja misalnya ya tetap batal. Udah ada lagi ya. Ini tentang seorang yang betul tadi Ustaz, kalau di saat dia pergi dari rumah dalam keadaan murtad, terus nanti saat dia kembali dalam sudah meninggal, jangan keluarga ini nggak tahu kalau dia sudah bertobat atau belum. Jangan di identitas apa KTP itu masih Islam. Jadi ada orang Islam dia murtad keluar, habis itu tahu-tahu dia itu meninggal, akhirnya terus dibawa tempat kita. Sedangkan kita nggak tahu awalnya kita wajib. Dari awal itu kita ketika dia sudah murtad ya dihukumkan murtad. Terkecuali nanti orang yang berketempatan tersebut sudah menyatakan, misal ada orang dari Kota Bumi ke sini dia dalam keadaan murtad, tahu-tahu mati di sini ya enggak. Tapi dia tetap dalam keadaan murtad, terakhir ini dibawa ke sana. Nah orang yang di sini wajib menentukan, memberikan pengertian di sana. Di situ wajib kita. Jadi wajib. Jadi kabar ini wajib hukumnya. Tapi kalau kita nggak tahu, sana nggak tahu apakah dia ini Islam kembali atau tidak, patokannya dari sana. Berarti dia dalam keadaan murtad. Karena orang murtad itu beda dengan orang kafir. Jadi kalau orang kafir itu nggak wajib ngodoin sholat. Jadi dia kafir 60 tahun, terus dia masuk Islam. Habis masuk Islam dia mau mati, ya nggak wajib ngodoin sholat. Tapi kalau ada orang di situ kok di sini apa? Artinya orang Islam, dia terus murtad 7 tahun. 7 tahun terus masuk Islam, ya wajib ngodoin orang ini selama 7 tahun sholatnya. Itu bagi orang yang murtad. Tapi kalau kafir tidak. Tapi kalau murtad wajib untuk ngodoin sholatnya. Itu untuk sholat. Udah ada lagi? Sing hubungannya kali Jumatan. Kulo namun mireng, senes ahli ngaji. Cuman dulu pernah dengar apa iya kalau 3 Jumatan berturut-turut, 3 Jumatan di satu tempat. Artinya contoh, umpamanya saya nih
3 kali nggak Jumatan di Galasri padahal domisili di sini, itu apa dihukumin kafir? Nopo hukumin nopo lah. Jadi ada orang nggak sholat Jumat di tempat kita. Ya, maksudnya nggih, taruhlah kula gambaran ini. Jadi nggak sholat di tempat kita Selama 3 kali. 3 kali. Apakah dia dihukungkan kufur gitu? Jadi enggak. Jadi tidak ada hukum. Orang itu kan sudah menjalankan bagus, sudah menjalankan sholat itu sudah bagus. Kalau dihukumkan munafik bisa, karena dia tidak mengakui di tempat kita. Nah, nanti dia itu meninggalkan kan, kalau barang sopir kan bisa juga. Nah, profil travel nggak pernah Jumatan di tempat ini aja tuh. Yakinan profil travel itu munafik selamanya, kufur selamanya, itu yang enggak. Yang penting kita melakukan. Jadi kita ini bisa melakukan dalam profesi kita masing-masing. Artinya selagi hal itu terjangkau, ya kita tetap wajib Jumatan di tempat kita. Itu ketentuan dari mazhab. Tapi kalau ketentuan Al-Quran, yang penting melakukan sholat Jumat, menentukan. Cuma ada furu'iyahnya, kan tadi ada furu'iyah yang menyebabkan kita sah harus 40 orang. Nah ini ditunggu, dan yang tetap kita ini enggak dihukumkan kufur, tapi ketika kita masuk di golongan orang-orang yang munafik. Munafik itu bukan hanya di sekarang yang berbicara berbohong, dipercaya nggak bisa, nah diberikan amanah dia selalu mengingkari, itu bukan diantaranya seperti itu. Tapi itu ketentuannya kalau dia nggak mau Jumatan. Tuh. Tapi kalau masih Jumatan ya tetap dia adalah orang di Islam, tetap nggak ada hukum kekufuran. Yang nggak yang masuk kan dia nggak mau sholat Jumatnya, tuh buat nggak ada. Dan ada lagi, dan kalau nggak ada, kita sudah jam 9:30, kita lanjutkan besok kembali. Walaupun pembahasan belum selesai, yaitu tentang asyiktu al-ladil lam yustahan aw-lam yurfa sauta tubuh. Belum dibahas tentang masalah bayi yang keguguran yang bagaimana. Itu yang wajib dimandikan, yang wajib untuk disolatkan, atau yang wajib untuk dimandikan bayi keguguran yang bagaimana. Tapi kita sudah jam 9:30. Dan nggak ada lagi yang banyak. Kalau nggak ada kita tutup. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin al-akhirin tabaraka kulli sahabati Rasulillah jum'ana alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa jalalihi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna bihal istiqamah tadba'una bihal karamah wa tansuruna min ibadika shalihin bisa'adati wal karamati fid dini wad dunya hatta al-akhirah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il masyayikhina wa li ustadina wa li muallimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tulqi bihal mahabbata wal haibata ala a'da'ina minal kafarati wal musyrikin wal hasidin bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iya, karena doa yang bisa. Amin amin ya mujib as-sa'ilin ya Allah subhanakallahumma wa tahiyyatuka salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa baligna maqsidana wa ghfir lana
واسعا كربي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أمر من الأهوال مقتحم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارج على المسلمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.